Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan disehatkan selalu. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas teman-teman. Di mana Roy Suryo dan Tipa di salah satu stasiun TV, mereka berdua menyindir bahkan merendahkan mantan kuasa hukumnya atau pengacaranya teman-teman, yaitu Ahmad Kozinuddin. Tipa dengan lantangnya mengatakan Udin sedunia bahkan buang saja ke laut teman-teman. Loh, kok jadi gini teman-teman? Itu kan mau gimana pun mantan pengacara, orang yang pernah membela kalian. Kok sekarang malah dihina-hinakan, gimana sih teman-teman? Dan kalian pasti sudah tahu pada tanggal 30 kemarin, sidang pra-peradilan Roy Suryo yang ketiga sudah dilakukan dan hasilnya nihil, ditolak lagi teman-teman. Dan yang paling parahnya, dia sudah menyiapkan lagi atau mau mengajukan lagi pra-peradilan yang keempat teman-teman. Kalian semua pasti menduga-duga ini hanya alasan atau strategi dia untuk menjauhi atau menghindar dari pembuktian dan pokok perkara, teman-teman. Setelah itu, ada Bang Ferdinand menantang Roy dan Pipa untuk melakukan penggugatan material ijazah Pak Jokowi. Kalian tahu kan, selama ini dia tidak pernah ada keberanian untuk menggugat secara pribadi, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke cuplikannya, saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe, like, dan komen juga ya teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman, pada cuplikan kali ini kita sambil mendengarkan murotal ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke, ya kalau misalkan kalian benar-benar sudah siap untuk menghadiri sidang atau melakukan persidangan, bilangin tuh ke Roy Suryo, udah nggak usah pra-peradilan terus-menerus, itu menghambat. Mana katanya berani, tapi Roy Suryo terus-terusan pra-peradilan sampai sekarang yang keempat, mau yang keempat sekarang. Dia sudah mengajukan kembali yang keempat, pra-peradilan yang keempat. Mana buktinya kalau misalkan berani? Aduh, teman-teman. Dan pada akhirnya mereka yang ribut sendiri. Ya begitulah kebusukan watak manusia. Akhirnya saling membongkar bangkai teman sendiri, teman-teman. Berarti intinya Ahmad Kozinuddin ini dia tidak ahli, dan Ahmad Kozinuddin ini pernah sakit hati juga sama si Tipa ini teman-teman. Pantesan saling serang, saling bongkar kebusukan satu sama lain. Ini dan ternyata Ahmad Kozinuddin ini dia butuh media juga teman-teman untuk membranding dirinya sendiri. Makanya Alkatiri dan si Tipa ini dipecat oleh Ahmad Kozinuddin ini teman-teman. Iya, jadi gini, pra peradilan keempat, insya Allah sudah kita siapkan, Ya, dan sudah didaftarkan, ya. sudah. Nah, ini coba. Nah, belum. Ini sudah didaftarkan. Jadi Nanti dulu deh, besok aja deh Ya. kalau sudah ada tanggalnya. yang jelas sudah Sudah muncul di didaftarkan. SIPP baru kita sampaikan. Dan kemudian tentang apa nanti kita tunggulah, ya. Gitu. Ada lagi nggak? Nah, Maksimal itulah. gini ya, kita jawab secara baik dan serius. Tidak ada ketentuan bahwa berapa kali di dalam KUHP orang bisa menyampaikan pra peradilan. Yang paling penting adalah tidak menyampaikan hal yang sama. Kalau hal yang sama kan nebis in idem. Misalnya pasal 32 ayat 1 sudah pernah kita sampaikan lagi. Nah itu betul-betul menghambat proses berperadilan kan. Wah, ini juga udah menghambat. Ini udah menghambat ke pokok perkara dan pembuktian. Makanya jangan asal tuduh ijazah orang palsu. Sekarang malah jadi repot sendiri kan. Ajukan pra-peradilan untuk hindari dan ulur waktu, teman-teman. Dia begini tuh untuk menghindari pembuktian dan sidang perkara, teman-teman. Ya logikanya kalau Roy Suryo ini memang mempunyai bukti yang kuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kenapa harus takut sidang pembuktian dan pokok perkara, teman-teman? Ayo coba. Saya yakin ini orang nggak punya bukti apapun soal ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Makanya dia sibuk sendiri ke pra-peradilan untuk ulur-ulur waktu dan mencari rencana lain, teman-teman. Aduh, Roy Suryo ini udah kacau, teman-teman.
Tetapi kalau misalnya kita mengajukan hal yang baru, selama itu terkait dengan kompetensi pra-peradilan, maka itu adalah hak. Dan soal hak ini adalah bisa kita ambil, bisa tidak. Tetapi tidak boleh ada orang atau institusi yang melarang kita menggunakan hak tersebut. Dan makanya kami agak kecewa ketika dikatakan bahwa timing itu bukan hukum. Karena kalau kita bicara tentang timing itu kan perasaan, seharusnya diajukan kemarin, bukan sekarang. Kalau kita bicara tempus delicti beda lagi, atau kejadian sebuah tindak pidana. Tetapi kalau kita bicara kapan sebaiknya pra peradilan dilakukan, yang penting sebelum pembacaan surat dakwaan. Ya. Sepanjang surat dakwaan belum dibacakan, atau paling tidak belum ada undangan untuk pembacaan surat dakwaan, maka kita bisa mengajukan pra peradilan. Nah, sampai saat ini Mas Roy belum mendapatkan undangan untuk pembacaan dakwaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi ya mereka masih menunggu bahwa proses pra peradilan ini berjalan begitu. Oke. Keren juga nih teman-teman, keren juga nih. Nah ini masuk nih. Kenapa Roy dan Tipa malah menggugat Pak Jokowi kalau memang benar ijazahnya palsu, teman-teman? Kenapa nggak menggugat UGM-nya? Kan UGM yang sudah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, bahkan rektornya sendiri sudah klarifikasi bahwa Pak Jokowi benar-benar kuliah di UGM dan lulus mempunyai ijazah. Aduh. Dan gimana nih menurut kalian? Boleh tulis di kolom komentar, teman-teman. Sebelum mengakhiri cuplikan atau konten ini, saya meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah, like, dan share juga. Oke, mungkin segini dulu cuplikan yang saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.